Halo adik-adik, anak-anak, jumpa lagi bersama Paman Sam. Tentu dalam acara kesayangan, yaitu apa? Anak Kreatif. Nah, kali ini Paman Sam akan bercerita atau mendongeng tentang 1000 gigi naga. Wah, 1000 gigi naga ini kira-kira bagaimana ceritanya ya? Nah, anak-anak siap mendengarkan Paman Sam mendongeng 1000 gigi naga. Nah, di satu daerah, anak-anak, di satu desa, pada kurun waktu tertentu itu ada gegeran, ada huru-hara, ada persoalan-persoalan yang masyarakat di desa ini menjadi ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan? Nah, di desa ini muncullah seekor naga yang ganas. Setiap malam berkeliaran di kampung-kampung, di gang-gang di desa itu untuk mencari mangsa. Nah, tentu saja masyarakat, warga di desa ini semua ketakutan. Jika sudah jam 5 sore menjelang surup, wah itu menjelang matahari tenggelam di ufuk barat, semua masyarakat di desa itu menutup jendela. Pintu-pintu rumah ditutup, jendela ditutup, tidak ada satu anak pun, tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah pada saat itu. Nah, tentu saja keadaan semacam itu justru menyiksa masyarakat di desa itu. Semua ketakutan, semua menjadi was-was kalau keluar rumah, sehingga pada malam hari di desa itu seperti kota mati. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah. Nah, keadaan semacam itu meresahkan semua masyarakat, tetapi juga menggelisahkan seorang raja di desa itu, ketua desanya. Bingung ketua desanya, bagaimana ini caranya? Karena ketua desanya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Para pegawai keamanan itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maka muncullah ide si kepala desa ini, ketua desa ini, mengumumkan satu sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap si naga ganas ini akan mendapatkan upah yang begitu banyak. Apalagi bisa menjinakkan si naga ganas ini akan semakin mendapat upah hadiah yang banyak sekali. Nah, anak-anak, ketika raja mengumumkan sayembara seperti itu, ada satu warga yang kebetulan ahli membuat roti. Dia mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki ini setiap hari menjajakan roti-roti bikinan ayahnya keliling kampung, keliling desa. Mendengar sayembara itu, si anak ini tergerak hatinya. Waduh, bagaimana ya caranya? Apakah aku bisa mengikuti sayembara itu ya? Begitu pikir anaknya. Lalu berkatalah kepada bapaknya, "Bapak, bagaimana ya kalau aku mengikuti sayembara yang dikeluarkan oleh ketua desa di sini?" "Ah, jangan macam-macam. Kamu anak kecil. Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan naga itu. Sedangkan bapakmu sendiri tidak berani melawan naga yang kejam itu. Atau seluruh orang-orang di desa ini tidak ada yang berani. Kenapa kamu mempunyai niatan seperti itu?" Kata bapak penjual, pembuat kue itu, pembuat roti itu. Tapi
tapi anaknya bersikukuh. Tapi kan kalau saya bisa memenangkan sayembara ini, bisa mendapatkan upah yang banyak. Di samping itu, saya juga bisa menyelamatkan warga kampung di sini. Tidak usah, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan. Wah, ayahnya selalu mengatakan begitu. Tapi dalam hati kecil si anak ini, ya katakanlah anaknya bernama Amir. Nah, si Amir ini terus berpikir, masa sih seekor naga yang kejam itu tidak bisa dijinakkan, tidak bisa dikalahkan? Kenapa si naga itu harus menakut-nakuti warga di sini? Wah, si Amir terus berpikir. Malam tidak bisa tidur, bangunnya pagi-pagi dia juga masih berpikir seperti itu. Nah, pada satu pagi anak-anak, pada satu pagi seperti biasanya ketika malam hari ayahnya membuat kue dan paginya sudah selesai, kue-kuenya sudah selesai, si Amir biasanya menjajakan kue itu keliling desa. Nah, saat keliling desa itulah kali ini si Amir benar-benar tidak konsentrasi, tidak bisa fokus pikirannya untuk menjual dagangannya. Pikirannya hanya dihantui, dimasuki oleh bagaimana cara bisa mengikuti sayembara untuk mengalahkan si naga yang kejam itu. Dia keliling, roti, 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 keliling terus. Ucapannya mengatakan roti, roti, tetapi pikirannya selalu mengarah pada bagaimana mengikuti sayembara ketua desa. Nah, bagaimana kelanjutannya akhirnya? Nah, tentu anak-anak jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia menantikan kelanjutan dongengan Paman Sam. Nah, Amir ini mempunyai tekad yang tinggi, ingin mendapatkan hadiah yang banyak. Di samping itu, keinginan mulianya agar masyarakat di desa ini hidupnya tenang, tidak penuh dengan ketakutan kalau malam seperti desa yang mati. Nah, si Amir pagi itu seperti biasanya menjajakan rotinya, roti, 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 roti. Pikirannya selalu ke mengikuti sayembara yang diadakan oleh ketua desa. Orang-orang kampung ya ada yang beli, ada yang tidak, seperti biasanya sehari-harinya ketika si Amir berjualan roti. Nah, tetapi anak-anak karena pikirannya tidak fokus pada apa yang dijual, tidak fokus dengan apa yang dikerjakannya, otomatis dagangannya menjadi tidak laku. Sehingga orang-orang kampung tidak banyak yang beli, padahal biasanya siang, tidak sampai siang rotinya sudah habis. Kali ini tidak. Amir menjajakan terus sepanjang desa, sepanjang kampung. Tidak terasa anak-anak. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si Amir tersesat. Roti, 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 roti. Baru sadar, iya ya, aku kan sedang jualan. Kenapa pikiranku hanya mengikuti sayembara yang diikutkan oleh ketua raja? Nah, akhirnya dia tersesat. Tersesatnya sampai waktu apa? Sampai waktu menjelang malam dia baru tersadar. Aduh, iya, sekarang aku di mana? Waduh, kok tiba-tiba
banyak sekali pohon-pohon yang besar. Nah, tiba-tiba Amir ini tersesat di sebuah hutan. Nah, padahal matahari sudah hampir tenggelam, matahari sudah hampir berganti bulan, langit sudah redup, sudah hampir gelap. Amir ketakutan. Aduh, aku tersesat di mana ini? Waduh, hampir malam ini. Waduh, jangan-jangan ini kedahuluan oleh naga yang ganas itu sudah datang ke desaku. Waduh, bagaimana ini? Wah, Amir kebingungan, ketakutan. Karena memang benar-benar seperti biasanya, kalau langit sudah gelap, matahari sudah tenggelam, naga itu baru keluar susuri kampung-kampung di desa. Naga itu mencari mangsa. Wah, Amir gemetaran. Aduh, bagaimana ini? Ini aku kalau kembali ke kampung, bagaimana kalau di jalan ketemu naga itu? Amir sangat kebingungan. Tetapi Amir juga berpikir, kalau saya tidak segera pulang, maka naga itu pasti akan menemui aku terlebih dahulu. Karena naga ini biasanya rumahnya adalah di hutan belantara ini. Begitu anak-anak. Nah, ternyata benar. Amir lari meninggalkan hutan itu, segera pergi ke kampung halamannya, ingin segera pulang ke rumahnya. Tetapi apa yang terjadi? Naga itu tiba-tiba ada suara yang menyeramkan. Brum, 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 sampai pohon-pohon di sekitar Amir ini bergetar. Nah, Amir semakin ketakutan. Dia lari terbirit-birit. Dia menoleh ke belakang. Nah, ternyata benar, di belakang ada seekor naga yang besar. Dia tanya. Wah, Amir tidak bisa berteriak, tidak bisa meminta tolong. Yang dia kerjakan hanya berlari saja. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Amir terjatuh, terpelanting terjatuh, roti-rotinya terpelanting ke belakang. Amir terjatuh ke depan. Disitulah Amir bersembunyi di balik batu, melihat naga itu. Mudah-mudahan naga itu tidak menemukan dirinya. Begitu ketakutannya si Amir. Nah, tetapi aneh anak-anak, si naga itu tidak meneruskan perjalanannya, tapi ketika melihat roti-roti Amir yang berserakan di tanah, si naga itu berhenti, lalu mengendus roti-roti itu. Ini apa ini? Makanan yang tidak pernah aku temui. Berkali-kali aku pergi ke desa, selalu aku tidak pernah menemukan makanan seperti ini. Baunya enak sekali. Begitu katanya si naga. Langsung saja roti-roti itu dimakanlah. Dimakan sepuas-puasnya. Nah, pada saat itu si Amir keluar, memberanikan diri. Mungkin karena sudah kepepet. Waduh, Amir nekat. Hai naga. Naga pun menolehkan kepalanya. Siapa kamu? Hai naga, akulah yang memiliki roti-roti itu. Bukankah roti-roti itu enak dan lezat? Si naga heran. Roti-roti ini ternyata bikinan anak kecil. Ya, roti-roti ini memang enak. Tapi apakah ini benar bikinanmu? Ya, tentu saja roti-roti itu bikinanku. Itulah sebabnya roti-roti ini lezat dan enak sekali. Ya,
roti-roti ini enak dan lezat. Tetapi roti-roti ini sudah hampir habis. Kalau roti ini habis, maka aku akan memakanmu. Tunggu, tunggu, naga. Jangan terburu memakanku. Aku masih bisa membuatkanmu lebih banyak. Benarkah? Iya. Nah, kelanjutannya bagaimana? Ya, jangan kemana-mana. Tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini karena ingin mendengarkan kelanjutan dari dongengan Paman Sam. Nah, waktunya sudah mepet sekali, waktunya sedikit, maka Paman Sam akan mempersingkat cerita 1000 Gigi Naga ini. Nah, singkat cerita anak-anak, si Amir ini tadi menawari si naga. Karena naga ternyata suka sekali dengan roti bikinan si Amir ini. Tetapi si naga pun juga mengancam kalau roti ini habis, maka si Amir sendiri yang akan menjadi mangsanya. Nah, si Amir menunda-nunda agar tidak segera makan dirinya. Begini naga, aku bisa membuatkan roti-roti ini hanya dalam waktu semalam. Tetapi sediakan dulu bahan-bahannya. Kalau bahan-bahannya tidak tersedia, mana mungkin aku bisa membuat roti-roti seenak ini. Oh, apa bahan-bahannya? Bahan-bahannya mudah saja didapat di desa ini, yaitu tepung dan telur. Carilah bahan-bahan itu, maka akan aku buatkan. Begitu kata si Amir. Si naga pun menjawab, baiklah, aku akan mencari bahan-bahan membuat roti ini. Ya, segeralah mencari bahan-bahan roti ini. Aku tunggu di sini. Wah, akhirnya si naga dengan cepat masuk ke desa, masuk ke kampung. Nah, kali ini yang dicari bukan orang-orang di desa, tetapi si naga mencuri, mengambil telur-telur yang ada di kandang, mengambil tepung yang ada di gudang-gudang. Wah, akhirnya dibawa semua telur-telur dan tepungnya dibawa kembali ke tempat si Amir menunggu di dalam hutan. Nah, di situ si Amir ternyata memang benar masih menunggu si naga datang. Hai anak muda, ini aku sudah membawa beberapa karung tepung dan beberapa peti telur. Sekarang buatkan aku roti yang banyak, yang enak dan lezat. Wah, si Amir berkata, siap, akan aku buatkan. Tetapi ini ada yang kurang. Apalagi yang kurang? Yang kurang adalah gula. Oh, gula. Ya, sebentar, aku ambilkan lagi. Wah, kembali lagi si naga itu ke kampung mengambil gula-gula yang ada di gudang-gudang. Dibawalah kembali ke hutan. Nah, di situ si Amir mulai meracik rotinya. Telur-telur dipecahkan, terigunya, tepungnya dicampur telur, dicampur gula, diaduk-aduk, dikasih air, diaduk-aduk, akhirnya menjadi sebuah adonan roti. Tinggal membakarnya saja. Wah, ternyata setelah membuat roti sebanyak sekali, karena memang bahannya banyak, Amir mempersilahkan hasil buatannya kepada sang si naga. Naga, ini roti-rotiku sudah siap. Sekarang silakan memakan semua rotiku. Begitu kata si Amir. Hari sudah menjelang fajar. Makanlah si
naga tadi dengan lahapnya. Roti-roti itu dimakan. Wah, dimakan terus sampai habis. Tibalah matahari muncul dari ufuk timur. Hari sudah mulai agak terang. Si naga yang kejam ini tadi takut. Waduh, matahari sudah muncul. Akhirnya dia kembali ke rumahnya, ke dalam gua di dalam hutan. Ada sisa roti dibawa lagi. Baru berapa langkah dia menoleh lagi ke si Amir. Hei, anak kecil, jangan pergi, ikutlah aku ke rumahku, buatkan aku roti lagi di dalam rumah. Baiklah. Wah, itu si Amir nuruti saja. Wah, dibawa ke gua. Di dalam gua di situ Amir membuat lagi, karena masih bahan-bahannya masih banyak, membuat roti banyak sekali. Nah, kali ini anak-anak, Amir mempunyai siasat. Apa siasatnya? Roti itu manisnya ditambah, gulanya ditambah. Jadi roti yang sudah manis semakin manis. Berkatalah si Amir pada si naga yang jahat. Naga, bukankah kamu suka sekali dengan rotiku yang manis? Ya, tentu saja. Aku suka sekali roti-rotimu yang manis ini. Nah, kali ini aku akan membuatkan roti yang spesial buatmu. Apa itu? Roti ini akan semakin manis dari yang biasa. Wah, bagus. Aku suka itu. Wah, akhirnya dibuatlah roti itu. Manisnya manis, benar-benar manis. Mulai pagi, siang, si naga makan roti terus. Hari sudah mulai gelap, senja sudah datang. Si naga kekenyangan. Dalam kekenyangan itu anak-anak, dengan memakan roti yang manis itu anak-anak, tidak disadari oleh si naga. Apa yang tidak disadari oleh si naga? Ternyata roti-roti yang manis itu membuat gigi si naga sakit. Apalagi gigi si naga banyak yang lubang, giginya berlubang banyak. Akhirnya si naga kesakitan. Aduh, gigiku sakit. Bagaimana ini, gigiku sakit. Kepalanya dibentur-benturkan ke dinding guanya, tetap saja semakin sakit. Semakin dibenturkan ke dinding, semakin sakit. Marahlah si naga. Hai, anak kecil, kenapa aku setelah makan rotimu yang manis ini, gigiku semakin sakit? Si anak punya akal. Jangan khawatir, si naga. Aku bisa mengobati. Bagaimana caranya? Baiklah, duduklah tenang-tenang. Akhirnya si anak ini mencabuti gigi si naga satu persatu. Dicabuti satu persatu. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Si naga ini menjadi tidak mempunyai gigi. Si naga ini menjadi ompong, tetapi sudah tidak sakit lagi karena giginya sudah tidak ada lagi. Makan roti juga tidak menjadi sakit. Nah, saat itulah si anak kecil mengajak si naga. Baiklah, si naga, sekarang hari sudah gelap. Ayo, kamu aku ajak ke desaku. Di sana banyak sekali roti. Wah, diajaklah si naga ke kampung halamannya, ke desa. Di desa situ orang-orang heran. Wah, si Amir membawa si naga itu. Tidak lupa juga si ketua desa. Amir membawa naga itu. Wah, Amir berteriak pada orang-orang di desa. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, aku sudah membawa naga ini. Naga ini tidak mungkin akan memakan kalian semua. Wah, semua masyarakat
heran, si raja pun menjadi gembira, bahagia. Maka Amir dipanggil. Kamu bisa menaklukkan si naga ini? Iya, ini buktinya. Naga ini ada di samping saya, dan di sini sudah tidak akan mengganggu masyarakat di sini. Lalu bagaimana cara kamu memberi makan si naga ini agar naga ini tidak memangsa orang-orang di desa ini? Gampang. Orang-orang di desa ini semua setiap hari suruh membuat roti untuk kita jual ke desa lain, di samping untuk makanan si naga ini. Wah, baiklah. Wah, orang di desa bertepuk tangan. Ore, ore, desa kita menjadi aman. Sang raja pun menepati janjinya. Si Amir diberi uang yang banyak, sehingga uang itu dibuat beli bahan-bahan roti, dan menjadilah perusahaan yang besar. Roti si Amir ini dijual ke desa-desa yang lain. Begitu pula orang-orang di desa sekitarnya ikut membantu membuat roti-roti untuk dijual ke desa-desa yang lain. Sementara si naga ini sudah tidak lagi mengganggu masyarakat di desa si Amir. Dia selalu makan roti buatan si Amir. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Nah, apa pelajaran yang bisa kita berikan? Ya, pelajarannya adalah sebagai anak-anak, sebagai anak bangsa harus mempunyai tekad yang tinggi untuk mendapatkan, meraih cita-cita yang diinginkan, seperti Amir ini tadi. Ya, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam bisa mendongeng dengan dongengan yang lain, dan itu mudah-mudahan juga menginspirasi anak-anak. Satu pesan pas Paman Sam yang selalu Paman Sam dengungkan apa? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.